Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Saya Butri Guntarsi SPD, guru sejarah di SMA 7 Bekasi dengan nomor NIP 19721128200003 Slide selanjutnya. Perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme yang pertama yaitu perang melawan VOC. Yang di sini perang melawan VOC adalah perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis dan VOC. Dilihat lagi di slide sini, perlawanan kerajaan Aceh terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Dalam penyerangan tersebut, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit yang akan melawan VOC dan Portugis. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, akan tetapi mengalami kegagalan. Permusuhan Aceh dengan Portugis berakhir setelah Portugis harus keluar dari Malaka karena telah merebut Belanda. Tahun 1641. Slide selanjutnya, ini tokoh pahlawan dari Aceh, Cut Nyadin. Ya, slide selanjutnya. Perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1635, muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kaki Ali, Kapten Hitu. Perlawanan segera meluas ke berbagai daerah. Oleh karena itu, kedudukan VOC terancam, maka Gubernur Jenderal Van Diemen dari Batavia 2 kali datang ke Maluku tahun 1637 dan 1638 untuk menegakkan kekuasaan Kompeni atau Belanda. Slide selanjutnya, ini tokoh pahlawan dari Maluku yaitu Kapten Patimura. Ya, yang ketiga adalah perlawanan Sultan Agung. Di sini Sultan Agung menyerang VOC di kota Batavia. Pertama yang dilakukan oleh Sultan Agung di pertengahan bulan Agustus tahun 1628, secara tiba-tiba armada Mataram muncul di perairan kota Batavia. Serangan yang kedua pada tahun 1629 dengan perencanaan yang lebih sempurna, yaitu dengan menggunakan persenjataan yang dilengkapi dengan senjata api dan meriam, pasukan berkuda, gajah, serta persediaan makanan yang cukup banyak untuk para tentara, dan pengadaan lumbung-lumbung padi di Tegal dan di Cirebon. Serangan kedua ini berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan J.P. Koen. Slide selanjutnya adalah perlawanan rakyat Banten. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara tahun 2009, karya Uka Chandra Sasmita, latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Jadi maksudnya di sini VOC itu berusaha memonopoli perdagangan di kawasan Pulau Jawa. Yang kedua, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Nah, di sini blokadenya yang dilakukan VOC supaya kapal-kapal lain tidak boleh berdagang ke daerah Banten. Pada tahun 1681, Istana Sorosowan berhasil direbut Sultan Haji dan VOC. Di sini Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Di istana baru tersebut, Sultan Agung Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut istana kembali. Jadi setelah terusir dari daerahnya, Sultan Ageng itu berusaha mengumpulkan kekuatan dan bekal untuk merebut istana. Sultan Haji dan VOC mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya hingga ke Bogor.
Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC pada tahun 1683 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tawanan VOC. Sultan Haji sebagai Raja Boneka di Kesultanan Banten. Kenapa di sini disebut Sultan Haji sebagai Raja Boneka? Karena Sultan Haji itu bersama VOC berusaha menghancurkan Kesultanan Banten. Sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Slide selanjutnya, perlawanan rakyat Goa. Raja Goa Sultan Hasanuddin ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis. Maksudnya anarkis itu di sini VOC terlalu berbuat kasar terhadap rakyat Goa ya. Dan VOC juga bersifat provokatif terhadap rakyat Goa. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksa monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Maksudnya di sini Raja Goa itu bersama dengan rakyat-rakyat bersiap untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan, semua dipersiapkan secara matang untuk melawan kesewenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan kerajaan Goa. Politik Divide and Impera mulai dilancarkan. Maksudnya di sini Divide and Impera adalah dia mengadu domba antara rakyat Goa dengan yang lainnya. Dan VOC di sini menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arum Palaka. Slide selanjutnya. Perlawanan rakyat Riau. Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar bersama para panglima dan penasehat mengatur siasat baru. Oleh karena itu, diambil keputusan bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Kenapa di sini rakyat Riau berusaha melawan VOC dengan tipu daya? Karena VOC juga berusaha melawan Riau dengan segala cara. Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada VOC. Strategi ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai. Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar segera memberi kode kepada anak buah dan rakyatnya untuk menyergap dan membunuh orang-orang VOC di loji, dan di loji tersebut dibakar dan rombongan Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Strategi perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, Indra Pahlawan diangkat sebagai pahlawan dan panglima besar kerajaan dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan. Slide selanjutnya adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Pada saat pemerintahan Pakubuwono II terjadi persahabatan dengan VOC. VOC merelakan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwono II. Hal ini menyebabkan wilayah Kerajaan Mataram semakin berkurang. Hubungan antara Pakubuwono II dengan VOC telah menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan. Ya, karena ini VOC dengan Pakubuwono II itu menjalin persahabatan, itu yang tidak disukai oleh bangsawan kerajaan. Hal ini mendorong munculnya perlawanan dari Raden Mas Said. Raden Mas Said berniat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Ia dibantu oleh Raden Sutawijaya dan Suradiwangsa untuk pergi ke luar kota untuk menyusun kekuatan. Raden Mas Said pergi menuju daerah Ngelaroh. Untuk memulai perlawanan, Raden Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamangku Negara Senopati oleh para pengikutnya. Raden Mas Said yang sangat dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, di sini Raden Mas Said juga
cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan ingin merupakan ancaman yang serius. Slide selanjutnya. Terima kasih, sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.